Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini, sementara kita telah menelaah bersama firman Allah, firman yang hidup, firman Tuhan dalam Alkitab. Yang ada tertulis tentangnya bahwa semua itu adalah roh dan hidup. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab Amsal, kitab puisi ketiga dalam Perjanjian Lama, di pasal yang ke-13. Jika ini adalah kali pertama Anda menonton program ini, dan Anda berharap untuk menemukan kitab-kitab yang telah kami pelajari sebelumnya, Anda bisa mengunjungi situs web kami, semuakitabsuci.com, dan Anda akan menemukan semua episode dari semua kitab, dimulai dari episode yang pertama. Saya mendorong Anda untuk membawa kitab Anda dan mengikuti saya selama studi ini berlangsung. Dan untuk memulai di awal episode ini, izinkan saya untuk menyambut tamu-tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Faiz Suat, selamat datang. Terima kasih. Saudara Esam Khalil, selamat Terima datang. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, ketika kita sampai di pasal 13, kita juga menemukan kata-kata tentang anak yang bijak dan pencemooh. Saya juga ingin berhenti di sini dan membicarakan tentang dua kategori anak-anak. Jadi dia berkata anak yang bijak dan pencemooh. Seolah berkata menjadi pencemooh menyangkal menjadi seorang anak. Ya, Yang dibanggakan ayahnya adalah anak yang berhikmat. Anak yang bijak ini menerima disiplin dari ayahnya. Artinya dia tunduk pada standar yang diberikan ayahnya untuk dia. Tapi pencemooh tidak mendengar teguran yang memberitahu dia salah. Tidak, bagi saya cukup bijak. Masalahnya adalah ketika kita terapkan ini kepada posisi kita sebagai seorang anak Allah, sebagai ciptaan dari Tuhan. Dia yang tidak mendengar teguran Allah digambarkan dalam Alkitab sebagai pencemooh dan ada konsekuensi dari setiap cemoohannya. Jika engkau mencemooh, engkau sendiri Engkau yang yang akan menanggungnya. menanggungnya. Kau sendiri yang akan menanggungnya. Tapi anak yang bijak adalah dia yang mendengarkan disiplin atau lebih baik dikatakan mendengarkan instruksi. Instruksi yang Tuhan kirimkan. Hal pertama Allah menyuruh, kembali kepadanya. Jika kau jauh dariku, kembalilah padaku. Setelah kembali dia berkata untuk hidup dalam jalannya. Dalam kekudusan sesuai sistem ini artinya menerima disiplin. Ini anak yang bijak, hasilnya dia akan menjadi besar dan indah. Buah yang dihasilkan dalam 2 ayat berikut ditunjukkan di bibir. Tempat di mana hikmat paling ditunjukkan adalah bibir. Ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Kebaikan datang padanya karena kata-katanya manis. Dan penuh cinta saat berbicara dengan orang lain. Mohon berikan perbedaan antara kata-kata manis dan sanjungan. Saat orang-orang Di menyanjung sini tidak mengucapkan berarti kata-kata manis. mengucapkan kata-kata manis kepada orang lain. Sebaliknya kata-kata itu sendiri diucapkan dengan penuh kasih. Alkitab mengajar hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Apa artinya? Maksudnya ada kebenaran di dalamnya, tetapi kasih adalah dasarnya. Tentu makanan yang disajikan tidak boleh hambar. Juga tidak boleh terlalu banyak garam. Bumbunya harus pas, jadi yang terpenting adalah mengatakan apapun yang ingin saya katakan dengan kasih. Bahkan jika saya hendak mengatakan hal-hal yang keras. Tuhan biasa melakukannya seperti ini. Dalam ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Artinya kita yang pegang kendali, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan, membuka lebar bibirnya tanpa alasan yang bagus. Dia terus berbicara. Dan kata-katanya itu keluar seperti rudal. Tanpa mempertimbangkan sepatah kata pun sebelum mengatakannya, seolah ingin berkata, ciri pertama hikmat mempertimbangkan kata-kata Anda. Karena kata-kata adalah yang menentukan apakah Anda bijak atau tidak. Dan kata-kata orang bijak adalah yang paling berkuasa dari semua. Benar. Benar sekali. Dr. Faiz, dalam ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kita sekali lagi harus berhenti pada masalah kemalasan. Kemalasan dan ketekunan adalah topik yang sangat penting dalam kitab Amsal. Dan kita membaca tentang mereka di banyak bagian kitab ini. Misal dalam pasal 26 ada banyak ayat yang berbicara tentang orang malas.
Saya akan memilih beberapa ayat yang berbunyi, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Lalu apakah yang ia lakukan? Ia tidur, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas tempat tidurnya, ketika Anda berkata kepadanya, bangun, pergilah bekerja, bangunlah baca Alkitabmu, pergi lakukan sesuatu. Ia menjawab tidak, ada singa di jalan, dan tidak ada singa, ia tertipu. Ia berusaha untuk berbohong. Singa tidak usah bangun untuk melakukan apa-apa. Tidak ada singa berjalan-jalan di jalanan. Jadi ia berdalih hasilnya adalah seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Dan ini adalah gambaran sebuah puitis yang indah, sama seperti pintu berputar pada engselnya, membuka dan menutup, datang dan pergi 10 dan ratusan kali. Namun setelah 1 atau 2 tahun, kita dapat mengukur jarak kegerakan pintu itu. Apakah pintu itu bergerak maju? Tidak. Pintu itu hanya bolak-balik, tetapi tetap di tempatnya. Ia tidak bergerak maju. Dan orang malas seperti itu. Dia berputar, tapi dia tidak bangun, dia tidak pergi kemanapun, dan dia tidak menyelesaikan apapun. Itu sebabnya dia tidak bergerak maju. Kehidupan rohaninya tidak bergerak maju. Dia pergi ke pertemuan dan kembali, dan ke konferensi dan kembali. Tetapi karena malas mendengarkan, dan malas merenungkan, dan malas berdoa, dan malas membaca Alkitab, ia tidak bergerak maju. Setahun datang dan pergi, dan ia dikalahkan oleh dosa-dosa yang sama. Dan jatuh ke dalam masalah yang sama, jadi dia tidak bergerak maju. Dalam pasal 26 ada ayat yang indah yang juga merupakan gambaran puitis. Kami membaca dalam terjemahan Arab bahwa tangan yang lembut tidak menangkap mangsa. Tapi dalam terjemahan yang lebih akurat dikatakan orang malas tidak memanggang apa yang dia tangkap saat berburu. Dia pergi sekali ke hutan dan berusaha keras. Bagus, dia mulai dan dia menangkap mangsa. Tapi saat dia pulang, seharusnya dia yang menangkap sesuatu, Harus makan dari yang baik ini. memanggangnya, mengulitinya, dan membakarnya untuk dimakan. Tapi karena dia malas, dia pulang ke rumah dan berkata, besok saya akan melakukan hal-hal ini jika Tuhan berkenan. Kamu harus melakukannya hari ini, karena besok akan busuk dan berulat. Besok kamu tidak akan menemukannya, burung-burung akan datang dan merebutnya. Tapi karena dia malas katanya besok. Mengapa besok? Ini adalah gambar seorang yang pergi ke pertemuan gereja misalnya. Dia mendengar sebuah khotbah dan Tuhan buka matanya dan Roh Kudus menggerakkan dia. Jadi dia mendengarkan khotbah dan Tuhan berbicara kepadanya melalui beberapa poin. Tuhan berbicara kepadanya tentang kekudusan, tentang pengendalian diri, atau tentang cara dia berusaha dengan istrinya misalnya. Tuhan berbicara dengan tentang sesuatu, jadi ketika dia pulang dia harus memanggang tangkapannya, artinya dia harus menutup pintu dan baca pasal yang dia dengar. Serta berdoa dan berkata, Tuhan aku tidak seperti itu. Peganglah tanganku dan bantu aku agar hidupku bergerak maju. Tapi karena dia malas atau karena dia punya alasan seperti hari ini, sebuah film akan ditayangkan untuk pertama kalinya secara eksklusif di saluran ini, atau ada pertandingan sepak bola final hari ini, atau ada permainan yang indah hari ini. Besok tidak akan Burung-burung di menemukan langit tangkap akan datang dan dan itu akan merebutnya. merebutnya. Jadi karena dia malas, dia tidak bisa melakukan upaya untuk memanggang tangkapannya. Nah, apa akibat yang akan terjadi pada orang malas yang tidak bergerak maju ini dan tidak memanggang tangkapannya? Dan tidak merenungkan atau makan firman Tuhan. Konsekuensinya ada di pasal kita, hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Dia akan merindukan sesuatu, dia akan merindukan kehidupan yang baik. Kehidupan yang kudus. Dia ingin sukses di rumahnya, sukses dengan istrinya, berhasil membesarkan anak-anaknya, dan sukses dalam pekerjaannya, tapi dia malas, dia tidak berusaha mempelajari firman Tuhan, dia tidak berusaha untuk berdoa, dia tidak berperang melawan dosa. Jadi kenyataannya adalah dia merindukan banyak hal, tetapi sayangnya tidak melakukan apa-apa. Benar. Sedangkan hati orang rajin akan memperoleh semua yang ia inginkan. Baik, kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kita harus melihat dengan seksama perumpamaan ini, orang kaya dan Lazarus, dalam terang kekalan untuk mengetahui apa kekayaan sejati dan apa harta sejati itu. Apakah itu bangunan dan saham? Jika demikian, maka seseorang akan kehilangan semua ini suatu hari nanti. Suatu hari kematian mengambil semua ini, kekayaan ini dari pemilik aslinya. Tidak ada yang mencuri hartanya secara diam-diam, tetapi dia sendiri dipisahkan darinya, dibawa pergi, meninggalkan semua miliknya dan juga semua kepunyaan hartanya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 7, kita membaca ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak memiliki apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ini adalah sesuatu yang sering kita lihat. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tapi berkata saya punya banyak, tetapi ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Ini adalah sesuatu yang saya tidak mengerti. Mohon jelaskan ayat ini, Dr. Fayez.
Ayat ini berbicara tentang seseorang yang mencoba untuk tampil berbeda dari dirinya yang Ia sebenarnya. berpura-pura. Ia berpura-pura jadi dia bisa saja orang miskin tapi angkuh dan mencoba kelihatan dalam penampilan lebih baik daripada yang lain membuatnya berpura-pura. Menjadi sesuatu yang berbeda dari siapa dia sebenarnya. Jadi dia mengendarai mobil mahal, mungkin dia mengambil pinjaman untuk membayarnya atau membeli apartemen besar dan tidak dapat menemukan sumber daya untuk membayar sisa harganya. Dia menyukai penampilan yang mewah. Ini bisa jadi dalam hal-hal keuangan, tapi bisa juga dalam hal-hal spiritual. Dan contohnya adalah malaikat jemaat Laodikia yang berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Sementara tidak tahu bahwa ia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ia tidak memiliki apa-apa. Jadi seorang bisa tampak seolah dia berada dalam keadaan spiritual yang superior, sementara kebenaran tidak seperti itu. Bagian kedua, ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Secara harfiah, ada banyak orang dengan status sosial yang tinggi, yang memiliki jabatan tinggi, tetapi ketika Anda melihat mereka, Anda menemukan mereka sangat rendah hati. Mereka tampak sangat sederhana. Di masjid bagian atas, orang saling mendoakan dengan mengatakan, "Semoga Tuhan mengangkatmu dan menurunkan egomu." Jadi dapati bahwa semakin Tuhan buatnya besar, semakin mereka menjadi sederhana dalam berusaha Tapi dia di orang sini lain. berbicara tentang kerendahan hati atau penyangkalan. Maksud saya seseorang memiliki tetapi mengatakan tidak memiliki. Tidak, pepatah ini berbicara tentang seseorang yang tampak seolah-olah dia tidak memiliki apa-apa. Kesederhanaan dalam berurusan dengan orang. Oke, hidup sederhana. Ya, jadi cabang yang ada, buahnya tertunduk. Tentu ini adalah arti langsungnya, tetapi ayat ini dapat diterapkan secara rohani kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tampaknya kaya sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Siapapun bisa berpura-pura kaya. Betapa kayanya, semua yang Anda miliki bukan milik Anda. Semua yang kita miliki adalah milik orang lain dan kita harus setia dengan milik orang lain. Dengan milik orang lain, semua yang kita miliki bukan milik kita, itu milik Kita hanya Tuhan dan kita pelayan adalah atasnya. pelayannya. Kita akan meninggalkannya dan itu akan menjadi milik orang lain ketika kita mati dan ketika Tuhan datang. Ada pula yang berpura-pura miskin. Ia tidak miskin, tapi membuat dirinya kelihatan miskin, tetapi hartanya banyak. Saya percaya ayat ini berlaku bagi Tuhan Yesus Kristus karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia dan kaya. kekayaannya tidak terukur. Dia memiliki kekayaan besar, tetapi demi keselamatan kita dia bersedia untuk datang sebagai orang miskin untuk menggenapi keselamatan kita. Benar, kata-kata yang sungguh indah. Saudara Esam, ketika kita pergi ke ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Apa yang dibicarakan oleh terang orang saleh dan pelita orang jahat? Saya ingat apa yang Tuhan firmankan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Mengapa? Agar orang dapat melihat siapa Anda dan melalui ini mereka akan menemukan orang yang membuatmu bersinar seperti ini. Tuhan pernah berfirman, "Akulah terang dunia." Namun setelah itu dia berkata, "Kamu adalah terang dunia." Sama seperti dia yang adalah sumber terang, kita seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, tapi dunia ini gelap, tapi malam bisa dijadikan terang. Bagaimana itu bisa dijadikan terang? Saat bulan berada di posisi yang tepat yang diperlukan. Orang percaya juga harus menjadi penyebab sukacita melalui terangnya. Dia harus jadi pembawa sukacita bagi banyak orang ketika mereka mengenal juru selamat dan mengetahui jalannya. Ketika melalui terang orang percaya, mereka lihat jalan yang benar. Di sisi lain, pelita orang fasik akan padam, tidak ada apapun untuk ditawarkan. Mereka coba untuk dapat terlihat baik, namun mereka jahat dari dalam. Cahaya mereka mudah dipadamkan karena udara dunia ini. Itu yang padamkan lampu ini. Jadi ini adalah tanggung jawab semua orang percaya. Dan peringatan bagi orang yang bukan penyebab berkat bagi orang lain untuk memeriksa dirinya sendiri karena pelita orang fasik akan padam. Benar. Saudara Fayez, dalam ayat 12 kita berhadapan dengan penyakit hati. Penyakit hati banyak diidap karena adanya terlalu banyak lemak jahat atau banyak penyakit lainnya. Namun ada hal lain yang membebani hati. Kita membaca harapan yang tertunda menyedihkan hati. Apa yang dimaksud? Harapan yang tertunda. Harapan yang tidak tergenapi. Dan saya melihat bahwa harapan yang tidak akan digenapi adalah harapan yang tidak didasari oleh firman Allah. Maksud saya, janji manapun yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam firman-Nya, saya dapat minta Tuhan untuk menggenapi apa yang telah Dia katakan pada saya. Seperti ketika Yakub berdoa dan berkata, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anaknya." Yakub secara engkau bertanya. Yakub lanjut berkata, "Bukankah engkau telah berfirman, seakan-akan ia mengatakan kepada Allah, engkau bukanlah Ini harapan manusia, sehingga terjamin. engkau berdusta. Bukanlah manusia sehingga menyesal, masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara dan tidak mendapatinya. Apakah telah engkau katakan? Engkau pasti akan penuhi, dan Tuhan tidak mengatakan sepatah kata pun atau janji kepada orang percaya dan tidak berkomitmen untuk memenuhinya. Daud pernah berkata kepadanya, tepatilah untuk selama-lamanya, janji kau ucapkan, lakukan seperti yang kau janjikan itu. Jadi janji yang telah Tuhan katakan kepada saya akan digenapi ketika saya meminta Dia untuk memenuhinya. Dia menjawab, aku akan. Setiap janji akan dipenuhi.
Kecuali ketika saya minta sesuatu yang tidak alkitabiah, banyak orang berdoa untuk hal-hal yang tidak memiliki dasar alkitabiah, hal ini tidak akan terjadi. Sementara orang terus menunggu dan menunggu untuk itu, tapi itu tidak akan terjadi. Jadi ini yang menyedihkan hati. Saya ingat Ribka ketika dia menyebabkan masalah besar, dengan membuat rencana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya sampai kemarahan kakaknya mereda dan kemudian bisa kembali. Ribka menunggunya begitu lama tapi dia tidak kembali. Dan ketika dia kembali, dia dapati bahwa ibunya telah meninggal. Saya percaya bahwa harapan tertunda membunuhnya. Ribka Iya. mati karena harapan tertunda. Namun bagian lain, Tetapi keinginan yang terpenuhi tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. adalah pohon kehidupan. Keinginan, harapan yang datang untuk Di sini keinginan bermakna mewujudkan positif, bukan negatif. yang positif. Hal yang saya inginkan, keinginan yang terpenuhi. Pikirkan misalnya ketika Daud dengan sangat rindu berkata, sekiranya ada orang yang beri aku minum air dari perigi Bethlehem. Jadi 3 pahlawan menerobos perkemahan orang Filistin membawakan secangkir air untuknya. Oh, betapa dia menginginkannya. Ini adalah penyegaran baginya. Dengan tindakan mereka, dia lebih disegarkan daripada jika dia meminumnya. Jadi dia mencurahkan di hadapan Tuhan. Dia bilang, tidak. Kasih ini layak diberikan kepada Tuhan, bukan saya. Jadi itu memberinya penyegaran. Kemudian harapan yang ada pada orang lain atau dalam hal-hal adalah harapan yang tertunda. Tapi percaya kepada Tuhan adalah keinginan yang terpenuhi sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk mengambil pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Apa arti dari menanggung akibatnya? Apa arti dari menanggung akibatnya? Mereka yang meremehkan firman. Arti firman di sini bisa berarti sebuah nasihat. Siapa tidak peduli akan nasihat bisa berujung dalam sebuah tempat yang sangat buruk. Namun, penerapan terpenting yang saya lihat adalah saat yang ditolak adalah firman Tuhan. Saya akan kaitkan dengan ayat berikutnya. Mereka telah menolak firman Tuhan terjadi saat lawan bicara mencemooh apa itu Alkitab. Hasil pastinya mendatangkan kehancuran pada diri sendiri. Hasil akhirnya bagi dia adalah satu kehancuran. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Apa yang membuat bijak? Carilah pengajaran dan kesaksian. Yang bicara tidak sesuai perkataan itu baginya tidak terbit fajar. Mereka tidak akan mencapai terang, tempatnya di kegelapan kekal. Saat mereka tolak firman ini. Sebaliknya siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Dia yang anggap firman Tuhan sebagai kata-kata raja dan memperlakukannya seperti satu perintah yang tidak boleh dilanggar, hasilnya adalah dia harus diberi upah. Pertama dia akan diupahi di sini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Iya. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Lalu yang menjamin arti ayat 13 ini adalah ayat 14. Kita membaca ajaran orang bijak. Siapa orang bijak? Ketika kita baca siapa orang bijak yang memberi ajaran? Ada banyak ayah memberi anak mereka peraturan dan mereka itu bijak. Namun pribadi bijak terbesar adalah Allah. Sumber kehidupan. Ketika ia memberi kita hukum ini dan hukum ini adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Artinya kesulitan-kesulitan menanti seseorang dalam jalannya dan dosa-dosa mungkin menjebaknya. Dan masalah besar yang bisa dibuat sendiri oleh seseorang saat dia menyembah Allah yang lain atau pergi ke tempat ketidaktaatan kepada Tuhan. Inilah suasana yang dia bicarakan dalam 2 ayat ini. Benar, sebagai kelanjutan dari ayat ini dalam ayat 17, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kita tidak akan berbicara tentang utusan jahat. Ini diketahui. Itu artinya siapapun yang jauh dari Tuhan datang dengan kejahatan. Kita semua tahu akhir darinya. Tapi izinkan saya berkonsentrasi pada utusan yang setia. Siapakah utusan yang setia? Setiap orang percaya adalah utusan yang setia. Sederhananya begini, tanah air saya ada di surga. Dalam surat pada jemaat di Filipi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita, tempat di mana saya berasal, warga saya berasal adalah sorga. Di bumi saya adalah seorang perwakilan dari kerajaan yang indah ini. Saya mewakili Tuhan saya dan bersama Paulus saya dapat berkata kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dan hidup kita menyuguhkan prinsip-prinsip kerajaan kita dan prinsip-prinsip Kristus. Jadi utusan yang setia dalam menyampaikan pesan ini membawa kesembuhan. Benar. Ada yang disembuhkan dari dosa, dari kesedihan, dan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kami utusan Kristus, seakan Allah menasihati kamu lewat kami. Dr. Fayez dalam ayat 23 kita membaca, huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi
Ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Apa yang Anda lihat? Di bagian pertama dari ayat ini saya melihat kerja keras. Seorang pria miskin yang memiliki sebidang tanah kecil dan mengenal kemampuan-kemampuannya. Maka dia bekerja untuk mengeluarkan semua yang bisa dihasilkan tanah ini. Dia menanami setiap sentimeter. Anda menemukan orang-orang yang memiliki sebidang tanah kecil, menanami setiap bagiannya, garis pertanian tinggi dan rendah. Mereka mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin dengan segenap kekuatan mereka. Jadi ketika seorang miskin yang mengetahui sedikit potensi yang dimilikinya berusaha dan bekerja keras, dia akan menghasilkan banyak makanan. Berbeda dengan seorang yang memiliki banyak desa dan ruang besar dan berkata, saya punya banyak, maka dia akan malas dan semua tanah besar ini tidak menghasilkan banyak. Dan saya suka menghubungkan ayat ini dengan dua ayat yang disebutkan di dalam pasal sebelumnya, di mana kita membaca bahwa lebih baik menjadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri. Dan kami sepakat bahwa terjemahan yang akurat untuk ini adalah bahwa yang diremehkan atau yang miskin yang bekerja keras untuk menopang dirinya sendiri lebih baik daripada dia kekurangan roti. Mungkin dia punya banyak barang dan memuliakan dirinya sendiri, tetapi sayangnya karena dia malas dan tidak bekerja keras, dia tidak menuai kebaikan dari tanah itu. Dengan demikian, orang miskin yang memiliki sesuatu yang kecil tapi bekerja keras dengan tangannya menuai lebih banyak. Saya juga melihatnya dari sudut pandang spiritual, tidak hanya dari sudut praktek. Itu adalah ketika seorang mengasihi firman Tuhan dan kemampuannya sedikit, dia tidak berbakat, dia bukan pembicara yang fasih, tetapi ia mengasihi firman Tuhan. Bekerja keras untuk memahaminya, menghabiskan waktu di hadapannya dan meminta Tuhan untuk membantu dia memahaminya. Dan untuk membuatnya tinggal dalam dirinya dengan berlimpah dan untuk membuka matanya supaya dia memandang keajaiban dari Taurat Allah. Anda akan menemukan meskipun dia saudara yang sederhana yang tidak memiliki karunia besar, memiliki Alkitab sangat dalam di lubuk hatinya dan ketika dia berbicara, Anda akan kagum dengan wawasan yang dia miliki dari Tuhan. Mengapa? Karena dia miskin dan bekerja keras di hadapan firman Tuhan. Jadi huma orang miskin menghasilkan banyak makanan. Tetapi jika seorang malas untuk mendekat kepada firman Tuhan, maka ada orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menghargai kebenaran Dia memiliki Alkitab. kebenaran tetapi tidak menghargainya. Dia tidak berusaha untuk memahaminya. Apa yang Anda lihat sebagai penerapan untuk pembicaraan ini dalam masyarakat Kristen kita saat ini? Saya ingin berbicara lebih praktis. Bila berbicara tentang pengajaran dan penjelasan Alkitab, apa yang Anda katakan kepada para guru yang berdiri di depan umat Allah dalam ibadah-ibadah gereja selama 1 atau 2 jam, dan meskipun mereka memiliki pengetahuan, kebenaran, dan semua fasilitas untuk memahami Alkitab, mereka tidak memberi makanan enak atau padat untuk jemaat. Nasihat apa yang akan Anda beri kepada setiap orang yang berdiri untuk mengajar, atau orang yang memiliki Alkitab tetapi tidak membaca Alkitab, atau orang yang memiliki gereja tetapi tidak menghadirinya? Saya ingat sebuah patah yang diucapkan oleh hamba Tuhan yang terkenal, Spurgeon, ketika dia sedang berbicara dengan sekelompok pengkhotbah dan beritahu mereka untuk mengisi tempayan dengan air. Artinya penulis khotbah dengan Kristus. Jadi khotbah harus difokuskan kepada Kristus. Terkadang kita mendengar khotbah yang tidak bicara tentang Kristus. Sama sekali. Hal-hal yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Dan studi yang tidak terkait dengan Alkitab. Seseorang pernah bertanya kepada para guru, sudahkah Anda mengubah kurikulum? Ketika Anda datang ke ibadah gereja dan hamba Tuhan berdiri dan Anda mengharapkan dia untuk mengatakan sesuatu dari firman Tuhan, tapi Anda melihat saya sebagai hamba Allah berbicara kepada Anda tentang pediatri atau politik atau sejarah Perang Dunia Kedua, Anda akan beritahu saya, sudahkah Anda mengubah kurikulum? Kurikulum gereja-gereja Allah adalah firman Tuhan. Jadi apakah kurikulumnya berubah? Benar. Jadi kita berbicara tentang apapun selain firman Tuhan. Kemudian kami ingin mengubah kurikulum. Apakah sekolahnya sudah berubah? Sekolah kita adalah Alkitab dan guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah kita subjek harus memberitakan firman dan ajarkan firman dan hidup dalam firman. Tak ada yang lain selain firman. Saya ingin katakan sesuatu yang membesarkan hati dari ayat ini, tidak hanya untuk pelayan, tapi juga pada orang yang melihat bahwa kemampuannya sangat terbatas tentang Alkitab. Anda adalah orang miskin, benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan. Kerja keras untuk pahami Alkitab. Duduk, coba dan berdoa padanya, Tuhan bantu aku mengerti ayat ini. Carilah arti dari ayat tersebut dan tanyakan, dengan membajak tanah ada banyak makanan. Karena kita berbicara tentang topik ini, saya ingin mendorong orang-orang percaya baru yang menonton kami hari ini di beberapa negara yang tidak memiliki guru Alkitab, tidak memiliki gereja, tidak memiliki Alkitab, tidak memiliki gembala, dan tidak mempunyai pelayan atau pendeta. Mungkin di beberapa negara Arab ada gereja terbuka, ada guru, ada CD, dan ada yang lain-lain. Tetapi seseorang yang lahir dari Allah yang baru sebagai hasil dari program ini atau sebagai hasil dari kesaksian apapun dan menyadari bahwa dia tanpa guru, seolah dia miskin dan tidak memiliki sumber daya untuk mempelajari firman, tetapi dia memiliki firman Allah. Membajaklah, bekerjalah dengan giat, bahkan jika Anda sedikit lelah. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, Tuhan akan memberimu melalui firman Tuhan. Cobalah untuk pahami dan hubungkan hal-hal menjadi satu.
Anda akan temukan cahaya bersinar dalam hidup Anda, bersinar lebih terang dan semakin terang. Mereka yang berbakat berdiri dan ajarkan firman Tuhan dan menyentuh hidup Anda tidak mencapainya dalam waktu semalam. Mereka mulai perjalanannya dengan bertanya apa arti ayat ini, mencoba menemukan artinya, bertanya dan mencari sumbernya, berdoa dan bergumul dengan Tuhan dalam doa. Tuhan akan sikapkan hasilnya dan akan seperti huma orang miskin menghasilkan banyak makanan. Tapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Benar. Saya suka kan janji yang Tuhan katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan jasmani saya. Namun di ayat 2, kita membaca, ia membandingkan aku di padang gurun yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia bertanggung jawab untuk membantu saya memahami firman Allah. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu dan buatlah firman-Nya diam. Di dalam diriku dengan melimpah, bukan para pelayan atau pemimpin agama atau orang berbakat yang bertanggung jawab adalah Tuhan sendiri. Gembala. Bisakah dia menggunakan guru-guru berbakat? Iya, jika tersedia. Tapi jika mereka tidak ada, saya bisa membawa Alkitab duduk di hadiratnya dan berkata pada Tuhan bahwa Engkau berkata dan berjanji bahwa Engkau akan buat saya berbaring di padang rumput hijau dan akan menuntunku ke tepi air yang tenang. Padang rumput hijau mengacu pada kitab-kitab di Alkitab. Dan air yang tenang menuju pada Roh Kudus yang mengambil apa yang menjadi milik Yesus dan menyatakan pada kita. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Aku berkata kepadanya, Engkaulah yang bertanggung jawab untuk memberi pencerahan dan mengajariku, dan Engkau di sini oleh Roh Kudusmu. Dan dia akan berkata, aku bertanggung jawab, jadi Roh Kudus bisa Jadi mengajariku. untuk pemirsa terkasih dimanapun berada, atau guru-guru agama yang berbakat, saya ingin mengatakan Anda memiliki Roh Kudus. Anda memiliki kitab Allah, Anda memiliki Roh Kudus, dan ini lebih dari cukup. Roh Kudus dapat membuka Alkitab di hadapan Anda, membuka pikiranmu terhadap Alkitab, dan memuliakan Kristus di depan matamu. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengarkan komentar mereka. Saya sangat menyukai pasal 13 ayat yang ke-7 yang saat kita renungkan kita melihat Kristus. Ada orang yang belaga kaya, Ya, tetapi tidak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Saya melihat Kristus di sini dan pesan Injil sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, untuk menggenapi keselamatan kita Ya. dan membebaskan kita dari dosa. Semoga Tuhan melindungi kita dari kemalasan rohani. Tolonglah kami untuk berjuang dalam doa, mempelajari firman, dan melayani orang lain. amin. Semoga Tuhan memberi kita kesembuhan bagi semua orang di sekitar kita untuk menjadi duta dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan berkati Semoga Anda. Tuhan kami jadi sangat bersemangat karena kehadiran Anda. Semoga Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita pelajari dari episode ini bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Artinya menaruh harapan-harapan Anda pada orang lain membuat Anda sakit hati. Atau ketika seseorang mencari pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya dan kesalahannya, tetapi dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang Tuhan pakai untuk mendapatkan berkat ini. Cara untuk mengalami pengampunan dosa seperti yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab adalah bahwa tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Pengampunan bergantung kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingatlah bahwa menaruh harapan Anda pada hal lain adalah harapan yang membuat hatimu sakit. Tetapi ketika Anda menerima Kristus, Anda tidak hanya akan mendapatkan hidup, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.